Shalom Bapak Ibu yang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pada saat sore hari ini mari kita bawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita rindukan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, supaya Tuhan menjamah kehidupan kita pada sore hari ini. Amin. Mari kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai sore hari ini tuh karena kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita saudara. Haleluya. Oh oh oh. Mari kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita katakan hari ini. Yo, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Dalam Tuhan. Oh, bersuka. Mari kita katakan dalam Tuhan. Amin. Oh, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan mari kita bersuka. Mari kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Amin. Di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Amin. Bersuka citalah. Oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka. Oh oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita katakan hari ini. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dan hari ini, hari ini, haleluya, dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah di dalam Tuhan saudara. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh oh oh, bersuka, bersuka
bersukacitalah. Lebih semangat lagi saudara, katakan bersuka. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah, oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Dan sekarang amin. Dan sekarang bersuka, amin. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita lebih lagi saudara, dan mari kita puji Dia, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita angkat suara kita lebih lagi saudara. Oh yeah. Mari kita katakan bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kita khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Mari kita gerakkan kaki kita saudara. Haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, ya Tuhan dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, oh 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 yeah, haleluya. Mari kita angkat suara kita lebih lagi saudara. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus, amin. Tak perlu kita khawatir saudara, sebab Tuhan kita sanggup. Gerakan kakimu, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Oh, oh. Karena kasih-Nya telah datang, amin. Janji bagi Dia, sekarang nyanyikan. Oh, oh. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan. Oh, oh. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan. Amin. Kau kuat Tuhan, Kau penuh kuasa Tuhan. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh oh. Nyanyi bagi Dia, yeah. Nyanyi bagi Dia, oh oh oh. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Sebab Tuhan Maha besar, di dalam pujian kita ada kuasa, amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, ada kuasa di dalam pujian itu. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata
atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, oh, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, oh, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, amin, dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan dengan iman, saudara. Amin. Dalam pujian. Haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Oh, amin Tuhan. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari kita katakan bersama-sama, saudara. Ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam puji-pujian kami Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sedetik pun Bapa. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Amin. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata Tuhan, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi
tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata Tuhan, Kau berkata jangan takut. Amin. Kau beriku kemenangan. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Oh, amin. Melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Amin. Haleluya. Mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, oh, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Amin. Oh, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Ya benar Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Oh, tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Oh, Yesus,
setia Tuhan. Oh, ya Bapa, Engkau tak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Kau menuntun kami Tuhan. Di saat jalan ini sukar, Kau menuntun kami Tuhan, supaya kami terus mendekat kepada Engkau Tuhan. Ketika kami menjauh, Kau tuntun kami untuk kami mendekat kepadamu. Ya Yesus, ya Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap proses yang kami hadapi, kami bersyukur Kau menuntun kehidupan kami, Kau beserta kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia, Yesus namanya. Oh Bapa, oh my Jesus, my Jesus. Oh Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kejadian-kejadian yang kami alami. Engkau turut bekerja, Engkau turut ambil bagian. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami ada sampai detik ini Bapa. Itu karena pertolongan-Mu. Sebab Engkau setia, sebab Engkaulah Tuhan yang setia kepada kehidupan kami. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan perlahan, bahwa Tuhan Yesus setia, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kembali sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat perkara-perkara yang sudah kami alami di dalam setiap kehidupan kami, membuat kami semakin mengerti kehendak dan pimpinan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kembali kami mengucap syukur buat kesempatan bagi kami semua boleh memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Dan inilah waktunya untuk kami mendengarkan isi hati-Mu sebagai bukti cinta dan kasih Tuhan atas setiap kami yang masih peduli sampai detik hari ini, untuk membawa kami dari hari ke hari semakin menyenangkan, hidup berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan kembali, biarlah Engkau berbicara secara khusus buat setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya lawatan-Mu terjadi buat setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menerima jawaban Tuhan dari apa yang kami dengarkan sore hari ini. Mari Roh Kudus, urapilah kami semua, termasuk hamba-Mu yang berdiri Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini. Dan biarlah perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan Kristus sendiri. Hamba-Mu disembunyikan di belakang salib Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berperkara sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara dimanapun saudara berada. Biarlah sore hari ini setiap kita kembali dikuatkan, setiap kita kembali Tuhan dipuaskan, untuk kita semua boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada sore hari ini, mari kita mau belajar bersama sore hari ini.
Ya, karena hari-hari ini ya tanpa disadari kita ini sedang mengalami sebuah kondisi ataupun keadaan di mana ada sebuah wabah yang sedang terjadi yang melanda seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak sampai orang tua, yaitu wabah bukan penyakit secara fisik tapi penyakit secara rohani atau kejiwaan, yaitu yang namanya kekhawatiran, ya. Jadi seringkali tanpa disadari dalam hidup ini karena keadaan, situasi, kondisi yang terjadi dalam hidup ini, kita sedang ada di sebuah kondisi hati kita khawatir. Kita akan melihat terlebih dahulu, apa sih khawatir itu? Khawatir adalah sebuah perasaan yang tidak tenang, gelisah, ataupun cemas tentang sesuatu yang mungkin itu bisa terjadi ataupun bisa nggak terjadi. Jadi kita itu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup ini. Ya, kita bisa memikirkan tentang masa depan, tentang hari esok, tentang apa yang bakal terjadi ke depan, dan membuat kita tidak tenang hatinya. Ya, gelisah, cemas, atau kita was-was, pikiran yang negatif yang berlebihan tentang masa depan. Ya, ini yang hari-hari ini sedang menghantui banyak kehidupan orang-orang. Ya, termasuk anak-anak Tuhan juga di dalamnya. Kenapa? Karena ada banyak rentetan kejadian demi kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia yang hari-hari ini seringkali dialami. Ya, dengan salah satunya oleh keadaan perekonomian yang ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, sehingga ada banyak orang-orang yang dulunya bisa bekerja dan berpenghasilan dan hari ini mereka di PHK, diputuskan hubungan kerjanya sehingga mereka tidak berpenghasilan, sehingga mereka mulai berpikir tentang masa depannya, bagaimana untuk melanjutkan hidup. Kalau mereka punya anak, mereka mulai berpikir bagaimana aku bisa menyekolahkan anak-anak. Sedangkan anak-anak juga mulai berpikir, apakah aku bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah. Dan pada waktu mereka selesai kuliah pun mereka juga berpikir, mereka memikirkan tentang apa yang bakal terjadi, apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan. Dan setelah mendapatkan pekerjaan mereka juga khawatir, apakah mereka juga bisa mendapatkan jodoh. Ya, setelah mereka mendapatkan jodoh, masuk dalam sebuah pernikahan juga mereka khawatir, apakah mereka punya keturunan. Dan pada waktu mereka punya keturunan, punya anak, mereka juga khawatir tentang masa depan anaknya. Ini terus terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Dan pada saat sore hari ini, mari Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama, ya, bahwa kita harus segera melepaskan diri dari lilitan, yaitu kekhawatiran. Jangan tanpa disadari kita terus-menerus masuk dan terjerat di dalamnya. Sebab sore hari ini kita mau belajar bersama apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan tentang kekhawatiran. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Kita akan baca bersama-sama nantinya. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 mulai sampai 34. Ini ayat-ayat yang sering kali kita dengar Bapak Ibu, ya. Tapi sore hari ini kita mau belajar kembali, ya. Sebab saya tahu kalau Tuhan izinkan kita mendengarkan kembali firman yang mungkin kita sudah berulang kali mendengarnya, berarti ada sesuatu yang Tuhan rindukan, inginkan untuk kita kerjakan supaya kita boleh mengalami sebuah perubahan dalam hidup ini. Ayat yang ke-25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, seringkali kita membaca, merenungkan, atau mungkin mendengar tentang ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama sore hari ini. Satu hal yang Allah rindukan dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai kita ada di posisi, situasi, kondisi, keadaan hati kita yang seperti dikatakan oleh ayat firman Tuhan. Kita khawatir tentang banyak hal di dalam kehidupan ini. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, ada banyak informasi-informasi yang hari ini kita terima atau kita alami. Apalagi dengan kemajuan teknologi, Bapak Ibu. Ya, dengan adanya media sosial yang hari ini menginformasikan tentang keadaan-keadaan yang terjadi di belahan bumi yang lain pun, kita dalam waktu yang sama kita bisa mendengarkan. Tadi saya cari-cari ya di media sosial tentang apa saja yang terjadi di sepanjang tahun 2025 di dunia ini. Saya kaget Bapak Ibu, bukan cuma 1-2 ya, tetapi ribuan kali kejadian demi kejadian yang membuat iman kita bergoncang mungkin ya. Karena apa? Ada banyak situasi-situasi yang hari ini sedang terjadi. Banjir terjadi di Indonesia saja sepanjang tahun 2025 itu 1.000 sekian ratus kejadian ya. Dan tadi saya mendapatkan informasi ada rekan di Aceh yang menginformasikan minta dukungan doa karena 2 hari ini sudah mengalami banjir di Bandung, dimanapun juga gunung meletus, dan di tempat kita di kota Lumajang yang kita cintai ini pun beberapa hari terakhir ini gunung yang ada di Pasirian yaitu Gunung Semeru mengalami yang namanya erupsi. Ada kejadian di mana lava keluar dari gunung itu, menghabiskan ada banyak rumah-rumah masyarakat yang terdampak di sana. Bahkan ada di antara mereka pun yang kehilangan saudaranya, ya, orang-orang yang dikasihi oleh karena erupsi ini. Ini membuat iman kita bisa bergoncang kalau kita tidak mengerti bagaimana kita bisa mengelola tentang apapun yang kita terima. Ya. Mungkin kita juga mendengarkan informasi-informasi yang lain. Terjadi kebakaran kemarin di Hong Kong, ada 7 apartemen yang cukup tinggi dalam waktu yang bersamaan terbakar bersama-sama sehingga korbannya cukup lumayan banyak. Bisa menimbulkan kekhawatiran kalau hari ini kita sedang hidup ataupun kita tinggal di apartemen. Jangan-jangan dan jangan-jangan, padahal itu pun belum tentu terjadi. Ya. Sehingga pada saat sore ini kita harus belajar Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mendengarkan informasi-informasi yang sedang terjadi, ya, jangan sampai itu membuat iman kita, membuat hati kita ikut tergoncang sehingga kita mengkhawatirkan banyak hal yang belum tentu itu terjadi dalam setiap hidup ini. Juga muncul penyakit-penyakit yang mungkin dulunya kita tidak sering dengar, tetapi hari-hari ini kita mendengar ada banyak kejadian itu. Ya. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan, kita mau melihat kenapa sih? Alasannya kenapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama kita akan lihat di dalam ayat yang ke-27. Ya, Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Bapak Ibu, kalau kita sedang khawatir hari ini tentang masa depan, ya, tentang segala sesuatu yang bakal terjadi ke depan, apakah dengan kita hidup di dalam kekhawatiran ini kita bisa menambahkan panjang umur kita? Ya. Firman Tuhan katakan, tidak Bapak Ibu. Bahkan saya mau katakan sore hari bahwa kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu ada banyak hal yang merugikan dalam setiap kehidupan kita. Keuntungannya tidak ada. Ya, sudah dikatakan oleh ayat firman Tuhan, kalau kita hidup dalam kekhawatiran tidak bisa menambah sehasta ya, kehidupan atau masa hidup kita di bumi. Tapi justru ada banyak hal-hal yang jelek, yang buruk, yang tidak bagus, yang merugikan itu yang bakal terjadi. Tadi saya juga cari tahu Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran, kita bisa mengalami yang namanya gangguan mental. Ya, kita bisa menjadi stres, depresi, cemas. Dan tidak sedikit ada banyak orang-orang yang akhirnya mereka itu jadi penghuni di tempat-tempat yang mengalami gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit ada banyak orang-orang yang mengalami stres yang sedemikian berat karena mereka khawatir tentang apa yang belum terjadi dalam hidup mereka. Akhirnya mereka berputus asa dan melakukan tindakan yang tidak benar, yaitu dengan mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Padahal jelas kalau firman Tuhan katakan bahwa orang yang hidup dan mereka bunuh diri, itu tempat mereka bukan di surga tapi di neraka. Ini kenapa terjadi? Oleh karena kita terus-menerus memelihara kekhawatiran dalam hidup ini. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada keuntungan. Yang pertama kita mengalami kerugian gangguan mental. Yang kedua gangguan fisik. Ya, kalau kita memikirkan, saya pernah juga ya tidak akan terlepas seorang manusia pun pernah mengalami situasi kondisi yang khawatir. Ya, tetapi kita sudah belajar untuk kita melepaskan diri. Jangan terus-menerus kekhawatiran itu mengikat kita, menjerat kita sehingga kita
jadi orang yang tidak bisa berbuat sesuatu. Kita banyak mengalami kerugian-kerugian. Kalau kita mengalami juga kekhawatiran terus-menerus, yang kedua gangguan fisik, ya bisa sakit. Ya. Ada banyak dokter yang berkata sakit penyakit itu tidak sekedar timbul oleh karena gaya hidup atau oleh karena pola makan, tetapi juga oleh karena pikiran. Ya, pikirannya stres, pikiran yang depresi, yang cemas tadi bisa menimbulkan sakit penyakit, bisa sakit kepala, migrain mungkin ya, atau mungkin yang lain, mungkin mah dan sebagainya. Ayat firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, Amsal 17, 22. Ya, 22. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bergembira hati kita pada waktu kita ini mengalami suatu kondisi keadaan di mana kita khawatir, stres, depresi dan sebagainya, pasti kita akan bersedih hati. Dan firman Tuhan katakan kalau kita bersedih hati berarti secara tidak langsung bukan obat yang manjur untuk menyembuhkan, tapi justru ada penyakit yang muncul. Dan yang kedua, orang yang stres, depresi ataupun cemas, dia tidak akan mungkin punya semangat. Hidupnya pasti pesimis, tidak ada optimis ya, tetapi firman Tuhan katakan kalau kita gembira, ya, hidup kita optimis bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti melakukan perkara-perkara yang besar meskipun situasi kondisi keadaan kita belum memungkinkan sepertinya. Tapi percayalah, kalau kita betul-betul optimis bersama Tuhan menyelesaikan, saya percaya bahwa kita semua tetap bersemangat. Ya. Yang ketiga, bahwa orang yang terus-menerus hidup dalam kekhawatiran, dia akan mengalami kerugian juga, kehilangan fokus. Ya. Yang seharusnya kita harus menyelesaikan hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dalam hidup ini. Mungkin bagi anak-anak yang masih bersekolah, fokusnya itu belajar, ya, untuk meraih cita-cita mereka. Orang-orang yang bekerja fokusnya kepada pekerjaan mereka, untuk mereka boleh meraih yang terbaik. Orang-orang yang melayani mereka juga fokus kepada pelayanan mereka. Tetapi karena mereka hidup di dalam kekhawatiran, mereka mulai kehilangan fokus. Ya, itu kerugian. Yang keempat, kita juga kehilangan kesempatan. Ya, ada banyak kesempatan yang hilang oleh karena kita hanya duduk diam memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kita juga akan kehilangan percaya diri dan juga bisa kehilangan percaya kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, biarlah kiranya sore hari ini, biarlah apa yang firman Tuhan katakan untuk supaya kita tidak khawatir. Ya, janganlah kamu khawatir. Karena apa? Ada banyak hal-hal yang terjadi yang merugikan ya kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Kita akan lihat dalam ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 dari Matius pasal yang ke-6. Ya, kata demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua, kalau kita khawatir berarti kita sedang ada di posisi sedang tidak beriman kepada Tuhan tentang pemeliharaan Allah. Ya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, tanpa disadari kalau kita khawatir tentang apa yang bakal terjadi ke depan, ya, mungkin kita punya anak, kita berpikir apakah aku mampu ya untuk menyekolahkan anak, apakah aku mampu ya untuk melihara dan merawat, memberikan yang terbaik buat anak. Kalau terus-menerus kita duduk diam, memikirkan yang sesuatu yang belum terjadi, ya kan. Terus akhirnya kita terikat dengan kekhawatiran, maka tanpa disadari kita mengalami posisi di mana kita mulai kehilangan ya iman percaya kita kepada Tuhan bahwa Allah pasti memelihara dalam setiap kehidupan kita. Ya, firman Tuhan tadi katakan, burung di udara aja dipelihara sama Tuhan. Ya, yang tidak bekerja. Ya, dikatakan oleh ayat firman Tuhan yang tidak punya bekal yang disimpan di lumbung untuk mereka makan buat masa depan mereka dan untuk anak keturunannya, tetapi Tuhan pelihara. Apakah lagi kita, orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, biji matanya Tuhan, pasti saya percaya kita semua akan dipelihara oleh Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan juga katakan tadi, rumput aja yang di padang, ya, yang hidupnya itu sementara, didandani Tuhan sedemikian rupa. Apakah lagi kebutuhan kita tentang pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, Tuhan pasti menyediakan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, mari kita mau melatih iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Ada firman yang berkata, kita akan buka juga di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Ya.
Kemudian aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini perkataan Yesus kepada Petrus. Ya, pada waktu ngobrol gitu, Yesus mengatakan bagaimana besok matinya si Petrus, bahwa masa tuanya dia akan mengalami suatu kondisi ataupun keadaan dengan cara mati yang tidak wajar seperti pada umumnya. Dia sampaikan, ini sebuah contoh Bapak Ibu. Dan kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-6. Ini ada sebuah kejadian yang dialami oleh Petrus. Ya, pada waktu itu saya akan ceritakan dikit ya, ada temannya atau saudaranya si Petrus tadi, murid Tuhan juga yang namanya Yakobus, ditangkap dan dibunuh. Ya. Dan pada saat yang sama si Petrus ini ditangkap. Petrus yang tahu bahwa temannya ataupun saudaranya itu dibunuh, tapi dia ditangkap, dan kita melihat di dalam ayat yang ke-6 ini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Bapak Ibu, saya mau ceritakan ya, sedikit bahwa ini situasi yang tidak gampang. Karena apa? Dia tahu temannya, dia tahu saudaranya, murid yang lain dibunuh, ya kan, dipenggal kepalanya. Dan Petrus pun hari itu sedang ditangkap. Saya percaya Petrus pun berpikir yang sama, besok pagi pasti aku juga mengalami seperti yang dialami oleh Yakobus. Bagi Petrus, hari ini adalah hari terakhir di mana dia hidup di muka bumi ini. Tetapi firman Tuhan katakan dia bisa tidur dengan pulas, ya kan, di penjara. Ini sesuatu yang kontradiktif, Bapak Ibu. Ya, bisa enggak kita misalnya ya, dokter berkata, Pak, hidupmu tinggal seminggu lagi. Ya, pasti setelah itu kamu akan mati karena penyakit yang kamu derita ini tidak ada obatnya. Saya mau tanya, kira-kira kita yang punya waktu seminggu bisa enggak setiap hari kita bisa tidur dengan nyenyak, tidur pulas, ya kan? Saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami situasi seperti ini pasti kita akan khawatir, ya. Terus kita mulai bingung, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita stres dan sebagainya sehingga kita tidak akan mungkin bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi kita melihat Petrus ini aneh gitu loh ya. Dia bukan orang yang tidak waras, yang tidak mengerti situasi kondisi yang ada, tapi dia ngerti secara baik bahwa temannya ataupun saudaranya, murid yang lain Yakobus itu sudah dibunuh hari itu. Ya. Tinggal besok dia yang akan mengalaminya, tetapi luar biasanya dia bisa tidur dengan nyenyak. Artinya apa? Dia tidak khawatir tentang kondisi dan keadaan apa yang bakal terjadi dalam kehidupannya. Karena dia percaya, beriman kepada janji Tuhan. Dia sudah dengar dari mulut Yesus sendiri yang berkata bahwa nanti kamu matinya di masa tua dengan mengalami keadaan seperti ini. Dan saya percaya mungkin pada waktu itu Petrus masih muda, tidak terlalu tua. Jika dia berpikir hari ini pun kalau aku mengalami satu kondisi keadaan seperti ini, tidak akan membuat aku mengalami kematian. Meskipun dia tahu saudaranya sedang dibunuh. Ini betul-betul membuktikan bahwa dia tetap beriman dan percaya kepada janji Tuhan, sehingga dia tidak khawatir tentang kehidupan ini. Bapak Ibu, sore hari ini saya mau kasih tahu kepada setiap kita. Percayai kebenaran firman Tuhan. Tetap beriman. Beriman arti yang sederhana itu mengaminkan setiap perkataan firman Tuhan yang mungkin menurut kita hari ini tidak masuk akal sekalipun. Percayai, aminkan. Bahwa itu betul-betul pasti bisa terjadi dalam setiap hidup kita. Kalau kita mengaminkan dan percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam setiap hidup ini tidak membuat kita ini menjadi orang yang stres, depresi, khawatir tentang apa yang bakal terjadi ke depan. Ya. Tetap percaya ya kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, kenapa kita tidak boleh khawatir? Kita akan buka ayat yang ke-25, ayat 26 dari pasal 6 kitab Injil Matius. Karena itu, aku, Yesus berkata kepada mereka, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan ataupun minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini Yesus sendiri berkata kepada orang-orang pada waktu itu, kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir. Yang ketiga alasan kenapa kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh khawatir, karena ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Untuk kita tidak khawatir. Ya. Percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan telah memerintahkan, pasti Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kita untuk kita tetap mengalami kehidupan yang baik-baik saja. Meskipun ya,
kita ini seringkali mengalami kondisi ataupun keadaan yang tidak baik. Ada ayat yang berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan sanggup meluputkan orang yang mau hidup bergantung kepadanya. Percaya itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengerti tentang sebuah rahasia ini, saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, situasi, kondisi, keadaan yang hari ini tidak nyaman sekalipun, yang kelihatannya kalau kita mau lihat jauh ke depan sepertinya nggak mungkin, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara. Tuhan tahu persis apa yang harus Dia lakukan atas setiap kehidupan kita. Ya, ada banyak ayat-ayat yang menjanjikan tentang pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu percayai, imani bahwa Tuhan tetap setia dalam setiap hidup ini. Cara mengalahkan kekhawatiran ada dua hal yang sederhana. Ya, kita lihat di ayat yang ke-34 dari kitab Injil Matius. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Langkah yang harus kita miliki dalam hidup ini, hiduplah untuk hari ini. Ya. Jangan kita hidup oleh karena masa yang lalu, pengalaman-pengalaman yang kemarin. Ya, juga jangan hidup karena hari besok, karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi untuk hari esok. Kalau Tuhan izinkan, kita ada di hari ini, hiduplah untuk hari ini. Ya. Kalau kita hidup di hari ini, maka saya percaya bahwa apa yang terjadi sepanjang hari ini, itu pasti ada rentetannya kemana Tuhan akan bawa kita ke depan. Nggak perlu khawatir. Ya. Kita tidak perlu memikirkan seminggu yang akan datang, bukan berarti kita itu hidup tidak mau tahu gitu, bukan. Tetapi kita kan tidak tahu apa yang bakal terjadi besok. Yang penting hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sepanjang kita diberikan hari ini, buatlah hari ini merupakan hari di mana kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita harus menjadi seorang pekerja, bekerjalah dengan baik. Ya, seperti untuk Tuhan. Kalau engkau sebagai pelajar, belajarlah dengan baik, dengan maksimal, seperti itu Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ibu-ibu rumah tangga, pada waktu engkau memasak, masaklah yang terbaik seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Jadi lakukanlah hari ini sebaik mungkin, ya, dengan maksimal. Kalau engkau juga harus bertobat hari ini, bertobatlah, jangan engkau tunda-tunda. Jadi hari ini adalah hari di mana kita harus hidup dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan hiduplah untuk hari ini. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ke-33. Ini rahasia yang kedua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, biarlah kita mau hidup untuk hari ini. Ya, kan ada sebuah statement di sebuah warung-warung seringkali saya melihat tuh, ya, hari ini bayar, besok gratis. Ada orang yang baca, hari ini aku enggak apa-apa makan di situ bayar, tapi besok gratis. Besoknya dia datang ke situ, setelah dia makan, dia pikir setelah dia selesai makan, dia mau pergi, akhirnya dipanggil sama pelayannya, Bapak tadi makan ya, kok belum bayar? Loh, kemarin saya baca tulisan di depan itu ada tulisan, hari ini makan bayar, besok gratis. Lah kemarin saya baca hari ini datang, di waktu saya makan gratisnya. Bukan Pak, coba dibaca, diulangi lagi Pak. Waktu dibaca benar Bapak Ibu, hari ini makan bayar, besok gratis. Nah, kapan gratisnya? Enggak ada Bapak Ibu. Artinya bahwa kalau hari ini Tuhan izinkan kita hidup, jangan berpikir besok dulu lah. Kita selesaikan satu hari ini untuk kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, hiduplah bagi kerajaan Allah. Jadi fokus kita ini hanyalah untuk mempermuliakan Tuhan. Ya. Apa sih kerajaan Allah itu dan kebenarannya? Carilah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada sebuah ayat yang luar biasa dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini salah satu cara bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Mulai belajar untuk memikirkan hal-hal yang di atas, artinya hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sesuatu yang cuma perkara-perkara yang di bumi, yang sementara, yang kita lihat. Tapi kita mau belajar untuk kita memikirkan hal-hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau kita fokus kepada kerajaan Allah dan tidak fokus kepada keinginan diri sendiri, maka kita akan terluput dari yang namanya kekhawatiran dalam hidup ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, mari Bapak Ibu, saya mengajar setiap kita. Ya, kekhawatiran bisa saja muncul, ya, tetapi jangan sampai kita terikat, terbelenggu untuk kita sehari-hari, ya, kita mengalami kondisi ataupun keadaan hati yang selalu khawatir tentang hidup ini. Oleh sebab itu sore hari ini kita mau belajar. Langkahnya cuma dua, ya, hidup untuk hari ini, dan yang kedua hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan mengalami yang namanya kelepasan dan pembebasan. Dan percayalah, kalau kita hidup sesuai dengan standar firman Allah, maka masa depan kita pasti masa depan yang cerah, yang terjamin di dalam Tuhan.
Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Haleluya. Saya percaya kalau firman Tuhan dibagikan sore hari ini, sesuatu yang sederhana, tetapi ini merupakan sebuah nasihat bagi setiap kita, perintah untuk kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Meskipun secara kasat mata apa yang sedang kita alami dan apa yang sedang kita situasi yang sedang terjadi dalam hidup ini kelihatannya nggak mungkin, yang membuat kita tanpa disadari bisa muncul takut, khawatir, depresi dan sebagainya. Tetapi percayalah firman Tuhan katakan, jangan khawatir ya, karena Allah memelihara setiap kita. Caranya mudah. Kalau engkau diizinkan Tuhan hidup hari ini, hidup untuk hari ini. Jangan kau melihat ke belakang, jangan kau melihat kegagalanmu, jangan kau melihat apa yang telah kau lakukan di hari-hari belakang yang membuat engkau takut ya. Dan juga jangan melihat ke depan apa sesuatu yang belum terjadi. Tetap lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan engkau hidup hari ini, lakukan sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Fokus kepada kerajaan dan kebenarannya. Kalau engkau betul-betul mengalami ini, melakukan secara serius, maka saya jamin hidupmu pasti mengalami masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak perlu mengalami yang namanya kekurangan. Berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan dengan cara yang ajaib. Kalau engkau sebagai seorang pekerja, jangan engkau berusaha dengan caramu. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kekayaan itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau serius sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Hanya berkat Tuhan sajalah yang membuat engkau diberkati dan kaya ya. Susah payah tidak menambahinya. Oleh sebab itu engkau mulai belajar untuk hidup sesuai dengan standar firman Allah sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar bersama sore hari ini. Biarlah ini boleh mengingatkan kami kembali, kalau mungkin tanpa disadari pada waktu kami mendengarkan informasi-informasi yang tidak baik tentang kondisi keadaan dunia yang ada, tentang perkembangan perekonomian dan lain sebagainya, membuat kami takut dan khawatir Tuhan. Tapi kami percaya sore hari ini, pada waktu kami mendengar firman-Mu, kami percaya bahwa burung di udara Tuhan pelihara, rumput di padang Tuhan dandani sedemikian rupa. Kami percaya bahwa kami orang-orang yang telah Kau selamatkan, pasti Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini. Dan kami juga berdoa bersepakat sore hari ini Tuhan, mendoakan kota di mana kami tinggal secara khusus, yaitu kota Kabupaten Lumajang yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami sebuah kondisi keadaan Gunung Semeru yang ada di tengah-tengah kota ini yang sedang erupsi. Tuhan, kami meminta kepada Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib, karena Engkau yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi termasuk Gunung Semeru. Karena Tuhan yang punya kehendak. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan supaya tidak terjadi erupsi lagi Tuhan. Apa yang sudah terjadi, mungkin ada banyak orang-orang yang sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara dan sebagainya. Biarlah mereka tetap dikuatkan Tuhan. Dan ini waktunya kasih Tuhan itu melanda atas setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengenal pribadi Allah yang hidup, Allah yang ajaib lewat kami orang-orang yang mengiring Tuhan, untuk kami berbagi kasih kepada mereka, mendoakan mereka Tuhan, menguatkan mereka, untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi dampak buat setiap orang-orang yang sedang mengalaminya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat keamanan kota ini. Terima kasih Bapak buat waktu yang indah luar biasa sore hari ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti worship at home, hari ini mungkin engkau sedang dalam keadaan sakit ya, di mana bagian sakit mari dengan tangan kirimu pegang bagian sakit dan tangan kananmu angkat di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, engkau melihat orang-orang yang mengikuti worship at home sore hari ini yang sakit Tuhan. Ada bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa bilur-Mu tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sanggup menyembuhkan sakit penyakit apapun yang sedang diderita oleh setiap kami Tuhan. Dan kami perintahkan sakit penyakit apapun juga kami cabut sampai ke akar-akarnya. Engkau tidak berhak atas tubuh kami, karena tubuh kami adalah bait Allah di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya. Terima kasih buat kesembuhan dan pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan. Memberkati rumah tangga dan keluarga kami semua. Apapun yang sedang terjadi dalam keluarga kami Tuhan, kalau ada konflik suami istri, antara orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, semua dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Allah apa sendiri. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh setia taat perintahnya, keluar dan masukmu diberkati, di desa, di kota diberkati, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, engkau tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin.